Selamat siang teman-teman setanah air dan sebangsa. Kembali dengan saya Alvin Lim di dalam channel YouTube Quotient TV. Teman-teman, hari ini saya akan mengupdate ya dan memberikan perkembangan lebih lanjut terhadap kasus Indosuria. Nah, kalau teman-teman lihat kasus Indosuria ini belum lama ini sangat hangat dibicarakan oleh Mahfud MD. Kenapa? Mahfud menyebut bahwa beliaulah yang telah berjasa menyelesaikan kasus Indosuria. Tapi teman-teman, tahukah Anda bahwa kasus Indosuria ini masih jauh dari kata selesai sebenarnya, ya. Jadi kasus Indosuria ini adalah proses hukum yang sangat berantakan dan sangat tidak sempurna. Tidak beda jauh dari kasus Jessica, teman-teman, ya, yang disidik, dilidik dan dituntut dan diproses hukum dengan asal-asalan. Saya hari ini akan membeberkan 3 hal, ya, baik kejanggalan ataupun proses pelanggaran, ya, di dalam proses hukum yang dilakukan terhadap Indosuria, teman-teman. Sehingga ini bisa menjadi pekerjaan rumah bagi Mahfud MD. Kalau Mahfud bilang dia menyelesaikan, ya, yang namanya selesai tapi beres dong. Jangan menyelesaikan, katanya menyelesaikan, tapi masih banyak borok-boroknya, teman-teman, ya. Itu mah bukan selesai namanya, bentar lagi juga sekarat lagi. Oke, saya akan bahas satu persatu, teman-teman. Pertama adalah dalam kasus Indosuria ini, orang yang dipenjara ini baru 2 pelakunya, baru 2. Padahal yang ditetapkan tersangka oleh Mabes itu 3. Kemana satunya? Satunya sampai detik ini masih DPO, daftar pencarian orang, ya, yang dimana saya menduga dan saya berkeyakinan teguh bahwa ini orang satu sengaja dihilangkan. Ya, kalau teman-teman melihat video saya sebelumnya yang saya menyebutkan oknum Jenderal Bintang 1 di TV Texas, teman-teman, di situ jelas, ya, track record di mana Jenderal ini sudah mempunyai prestasi menghilangkan tersangka-tersangka yang sedang dia sidik, teman-teman. Oke, jadi selain Suwito Ayub sebenarnya ini kasus 106 triliun. Menurut teman-teman, apakah mungkin hanya dilakukan oleh 3 orang tersangka? Saya rasa tidak. Ya, membunuh 1 orang aja si Ferdy Sambo itu dia membutuhkan banyak sekali accomplice, teman-teman, ya. Kalau teman-teman lihat tuh Baradae terus sama Kuat Maruf, istrinya, ya, itu udah berapa banyak orang. Belum orang-orang dari Propam itu yang banyak yang kena, ya, orang-orang dari Jatanras. Jadi kalau teman-teman lihat, untuk kasus pembunuhan yang simpel aja yang dilakukan dalam waktu kurang dari 1 hari, yang terlibat aja banyak, teman-teman, ya. Apalagi nih kasus 106 triliun yang berlangsung selama belasan tahun. Tidak mungkin TPPU-nya dan perbuatan perbankannya, tindak pidana perbankan ini hanya dilakukan oleh 3 orang, nggak mungkin, teman-teman. Kenapa? Setelah saya telusuri pun, ya, untuk mencapai dananya ini pada Koperasi Indosuria, itu ada sekitar 26 sampai 27 perusahaan cangkang, teman-teman, ya, yang dimana bermuara pada PT Indosuria Equity Finance, yang dimana diketahui Indosuria Equity Finance itu, ya, pemiliknya dan pengendali utama adalah ayah dari Hendy Surya, yaitu Surya Effendi. Dan Surya Effendi tidak pernah dijadikan tersangka. Tidak pernah dijadikan tersangka. Padahal teman-teman tahu di dalam komunikasi saya dengan Dir TV Texas menjanjikan akan menetapkan Surya Effendi dan istrinya Natalia Chandra sebagai tersangka, teman-teman, ya. Jadi Dir TV Texas pun sebenarnya sependapat dengan saya bahwa mereka 2 ini, ya, patut untuk dijadikan tersangka. Ada bukti WA-nya, nanti akan saya tangkap, katanya. Kalau akan ditangkap berarti dia sudah berkeyakinan bahwa 2 ini juga terlibat, teman-teman. Dan menurut saya juga terlibat. Kenapa? Karena di dalam laporan PPATK terdapat aliran dana. Ya, di dalam audit juga terdapat aliran dana, teman-teman. Dari Koperasi Indosuria ke Inti Finance. Dan dari Inti Finance ada aliran dana ke Surya Effendi. Jadi ini tidak mungkin tidak. Kedua, Natalia Chandra sebagai istri dari Surya Effendi, sebagai istri dari Hendy Surya, itu juga banyak dibelikan barang-barang mewah. Sedangkan kita tahu bahwa Natalia Chandra tidaklah bekerja dan tidaklah berusaha selain di luar bisnis
Indosuria. Ya. Jadi patut diduga uang yang diterima oleh Natalia Chandra adalah berasal dari suaminya, yang mana adalah berasal dari Indosuria, teman-teman ya. Jadi patut diduga ini harusnya disidik. Tetapi teman-teman ya, sangat disayangkan kabar yang saya dapatkan dari Mabes Polri, menurut Mabes Polri, kejaksaan sudah menyatakan bahwa kasus LP0204 ini adalah nebis in idem, ya, yang saya sangat tidak setuju sebenarnya. Kenapa? Nebis in idem itu kalau subjeknya sama, deliknya sama, ya, terlapornya sama, nah baru. Ini kan beda. Ya, diduga pelakunya ini Surya Effendi dan Natalia Chandra, yang mana mereka ini belum pernah dipidanakan, teman-teman ya. Sehingga saya sebagai kuasa hukum para korban melaporkan mereka. Dan dibilang nebis. Nebis itu kalau kita sudah pernah menyidik si Surya Effendi dan si Natalia Chandra. Sedangkan penyidikan terhadap mereka itu tidak pernah ada. Tidak pernah ada SPDP dan penetapan tersangka terhadap Surya Effendi dan Natalia Chandra. Jadi bagaimana ini dibilang nebis in idem? Ya, jadi saya bilang ya ke Pak Mahfud MD, kalau Anda bilang kasus Indosuria udah beres, Pak Mahfud, kasus ini jauh dari beres, Pak Mahfud. Anak buah Anda, kalau Anda bilang Anda bertanggung jawab atas kejaksaan, anak buah Anda di kejaksaan ini, ya saya duga nih Pak Mahfud, banyak yang nggak benar. Karena kemarin ini sempat di kepolisian melakukan P19 mati, ya Pak Mahfud. Dia memberikan petunjuk jaksa untuk memeriksa 24.000 korban, yang mana tidak mungkin dilakukan pemeriksaan terhadap 24.000 orang dalam waktu 120 hari. Sehingga di sini sudah ada, ya, sudah ada perencanaan secara terstruktur, sistematik, dan masif untuk melepaskan tersangka Hendy Surya waktu itu. Ya, dan berkat LP saya yang 0204, Hendy Surya ditangkap lagi. Jadi dari LP 0204 ini sudah ditetapkan tersangka. Kok sekarang dibilang nebis? Ya, kalau ini nebis, kenapa dari pertama dilakukan penyidikan, penetapan tersangka? Ini yang saya bingung. Ya, jadi Pak Mahfud, Anda sebagai Menko Polhukam, ya, berwenang dan berkewajiban untuk menyidikin kasus ini nih, selidikin nih. Kenapa bisa seperti itu? Ini yang pertama, Pak Mahfud ya. Masih banyak gembong-gembongnya yang belum disentuh dan sengaja dilepaskan, Pak Mahfud. Jadi kalau Anda bilang Indosuria sudah selesai, belum Pak. Baru ditangkap 2 dari belasan orang yang sangat bertanggung jawab. Sisanya masih bebas berkeliaran. Yang kedua Pak Mahfud, ya, LP 0086. Kalau Anda tidak tahu, Anda googling lah. Ya, Anda kan profesor Pak Mahfud, bisa dong main Google, pakai Google bisa dong. Coba Anda googling LP 0086 Bareskrim. Ya, atau LP 0086 Indosuria. Itu nanti akan keluar artikelnya. Di mana LP tersebut dibikin oleh Mabes Polri atas perintah Anda, Pak Mahfud. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Saya bicara dengan Dirtipideksus dan saya sudah bicara dengan Bareskrim, ya, Kabareskrim. Dan mereka bilang bahwa atas petunjuk Anda dibikinlah LP tersebut untuk menangkap kembali dan memproses kembali Hendy Surya. Sehingga dalam LP 0086, LP tipe A itu sudah dilakukan penetapan tersangka, sudah P21, yang berarti kejaksaan bilang bahwa berkas ini sudah memenuhi syarat formil dan syarat material. Sudah tahap 2 Pak Mahfud, yang dimana kepolisian sudah melimpahkan berkas perkara lengkap ke kejaksaan. Sehingga sesuai due process of law yang harus dilakukan oleh negara, oleh pemerintah, adalah menyidangkan kasus tersebut, menyidangkan LP 0086 Pak Mahfud. Ya. Jadi saya minta agar Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam segera, ya, memerintahkan kepada kejaksaan, kepada Jaksa Agung untuk segera menyidangkan LP 0086 Pak Mahfud. Ya. Jika tidak, maka kalian sebagai negara,
ya baik itu presiden maupun Menko Polhukam sebagai kementerian yang bidang hukum, kalian sudah melakukan perbuatan melawan hukum, Pak Mahfud ya, dengan tidak memproses itu di dalam persidangan. Dan yang ketiga, Pak Mahfud, kalau Anda bilang ini kasus sudah selesai, selesai dari mana Pak Mahfud? 106 triliun kerugian, aset sitaan ini 2 triliun. Ya, info dari mana-mana, baik dari Bareskrim maupun dari Kejaksaan itu sudah 2 triliun yang disita. Ya, baik berupa cash maupun berupa kendaraan maupun berupa properti. Tetapi yang dikembalikan oleh Kejaksaan ke LPSK cuma 40 miliar. Bisa dibayangin nggak? 40 miliar dari 106 triliun. 1%-nya aja kagak ini. 100%-nya juga kagak, Pak Mahfud. Ya. Kenapa ini bisa terjadi? Pertama, di kepolisian ada oknum. Sehingga banyak aset yang harusnya disita hilang. Ya, contohnya itu barang-barang mewah yang dimiliki oleh istrinya Hendy Suryan atau Chandra itu pada kemana tas-tas Hermesnya itu? Ya, satu tas Hermes 2 miliar, 3 miliar itu tidak ada sama sekali disita. Kedua, yak yang katanya disita oleh direktur yang pertama yaitu si Helmi itu tidak ada, ya Pak Mahfud. Ketiga, Pak Mahfud, ya ketika Dirti Pitexus yang baru Wisnu bilang dia ada menyita uang atau aset di London ya sekitar 50 juta dolar atau setengah triliun itu juga tidak ada Pak Mahfud. Jadi tolong diselidikin, ini uang hasil sitaan atau aset sitaan ini dirampok. Dugaan saya ini dirampok oleh siapa? Oleh oknum-oknum. Apakah itu oknum kepolisian atau oknum kejaksaan? Itu menjadi tanggung jawab Anda, Pak Mahfud. Karena ini sangat mencederai citra dari aparat penegak hukum di Indonesia. Ya, saya berikan Pak Mahfud waktu untuk menindaklanjuti. Kalau memang Anda tidak mau menindaklanjuti ini, saya dari LQ Indonesia Law Firm akan mengajukan gugatan. Ya, karena apa? Yang Anda lakukan ini sudah adalah perbuatan melawan hukum. Jadi kalau Anda mengaku diri Anda profesor, Anda bilang diri Anda benar dan diri Anda ini bersih, ya kan? Kalau Anda membiarkan terjadinya tindak pidana, itu bukan bersih Pak Mahfud. Tapi itu Anda cari aman. Anda sebagai Menko Polhukam aja nggak berani sama penjahat. Jadi sebaiknya Anda mengundurkan diri aja kalau memang nggak berani Pak Mahfud. Jangan jadi wakil presiden. Percuma Pak Mahfud kalau Anda pengecut sama penjahat nggak berani, percuma. Kalau yang Anda berani tangkap itu cecere-cecere ya, anak-anak kecil ya itu mah normal. Tapi ketika Anda melawan penjahat berduit, konglomerat berduit yang gempang 107 triliun, Anda kelompok-kelompok Pak Mahfud kagak berdaya. Nah, apa gunanya Anda menjadi Menko Polhukam kalau Anda kalah sama penjahat investasi bodong yang menyuap aparat Anda? Harusnya Anda tegas toh. Kalau ada aparat-aparat kejaksaan yang nakal, Anda laporkan dong ke Jaksa Agung dong. Biar supaya ditindak oleh Jamwas. Benar kan? Ini saya udah kasih tahu loh Pak Mahfud. Ya, banyak aset-aset hilang. 1, LP 0086 nggak berjalan. 2, 3 ya. Ada lagi LP 0204 yang sengaja ingin dihentikan karena dibilang nebis in idem. Padahal tersangkanya beda, subjeknya beda. Yang satu koperasi yang Inti Finance, di mana Inti Finance pun sudah ditutup sekarang. Saya sudah gembar-gembor bahwa itu adalah sarang kejahatan Pak Mahfud ya. Ada oknum-oknum di Inti Finance ya Pak Mahfud. Nantinya masyarakat dirugikan, kalian tinggal bilang, lu salah masyarakat, kenapa kok ke situ? Lah salahnya ya salah aparat penegak hukum seperti Anda yang tidak mengambil tindakan Pak Mahfud. Ya, apalagi sudah diperingatkan oleh saya yang sebagai aparat penegak hukum yang adalah lawyer. Sekali lagi Pak Mahfud, kewenangan saya mendampingi para korban, bukan menangkap penjahat. Saya sesuai undang-undang, sesuai KUHP, tidak punya kewenangan untuk melakukan lidik, untuk melakukan sidik, dan untuk menahan
tersangka itu tidak ada kewenangan pengacara. Sehingga saya nggak bisa melakukan hal tersebut. Yang bisa melakukan adalah kalian sebagai pemerintah, polisi, sebagai aparat penegak hukum untuk menangkap penjahat. Tapi itu tidak dilakukan. Ya, kenapa? Ada kong kali kong dengan oknum kejaksaan supaya LP tersebut dihentikan. LP yang sudah tahap 2 aja tidak mau disidangkan. Jadi sudah sangat jelas dan nyata ada oknum-oknum aparat penegak hukum di dalam kasus Indosuria yang sedang bermain dan masih bermain sampai hari ini. Saya minta teman-teman, masyarakat se-Indonesia, mari kita kawal kasus Indosuria. Ini kasus jauh dari selesai, belum selesai. Ya, kalau perlu kita lakukan demo, kita lakukan demo. Saya akan bawa bukan hanya korban Indosuria, tapi korban-korban investasi bodong yang dibiarkan, yang tidak dibenahi oleh pemerintah. Supaya pemerintah ini sadar, korban mereka banyak. Ya, saya berbicara bukan sebagai politik mau menjatuhkan pasangan calon 03, bukan. Saya berbicara kepada Mahfud sebagai jabatan dia sebagai Menko Polhukam. Ya, jadi Pak Menko, Anda kalau masih menjabat Menko Polhukam, ya beresin nih kerjaan kamu. Nggak usah sibuk-sibuk cawapres di situ setiap hari ya, updatein TikTok, pencitraan untuk menjadi cawapres, lalu jadi Menko Polhukam aja kagak becus kok. Ya, mau jadi wapres. Pak. Saya jamin Pak, you nggak bakal terpilih Pak. Ya, siapapun yang memakai Anda sebagai cawapres nggak akan terpilih. Kalau Anda seperti ini, tindak lanjutnya. Sama penjahat aja nggak berani. Kalau sebagai pejabat Anda tidak berani sama penjahat, apa gunanya pemerintah? Berarti pemerintah kalah oleh penjahat. Dan kita dan masyarakat Indonesia tidak mau memiliki pejabat, tidak mau memiliki aparat pemerintahan yang takut sama penjahat. Saya aja lawyer nggak takut kok sama penjahat. Sama oknum aparat aja saya nggak takut. Kenapa Anda takut Pak Mahfud? Siapa emang backingannya aparat? Backingan Indosuria siapa Pak Mahfud? Kok Anda takut sih? Siapa? Backingannya siapa Pak Mahfud? Yang lebih tinggi dari Anda siapa pangkatnya Pak Mahfud? Bisa menjadi backingan? Apakah ada? Kalau nggak ada kenapa Anda takut Pak Mahfud? Ini yang saya heran. Apakah Anda takut sama uang? Ataukah Anda menerima uang? Sehingga Anda tidak melakukan tugas yang harusnya Anda lakukan. Saya bertanya nih ya Pak Mahfud, bukan menuduh. Kenapa Anda takut? Bisakah Anda jelaskan? Jangan cuma bilang, oh itu pertanyaan receh. Oh itu yang nanya nggak berkompeten. Yang menanya kepada Anda adalah masyarakat Pak Mahfud. Dan Anda sebagai calon wakil presiden, dan Anda sebagai Menko Polhukam wajib menjawab. Karena Anda adalah pelayan masyarakat. Kalau Anda tidak mau melayani masyarakat, jangan jadi pejabat Pak Mahfud. Jangan. Ya, jangan. Masa Anda cuma mau makan gaji buta? Malu lu. Jadi profesor kok makan gaji buta. Ya. Mau duit Pak Mahfud? Cuma mau duit atau mau pencitraan atau apa sih? Saya heran kok tugas kerjaan nggak mau diberesin. Oke Pak Mahfud, ini tugas bagi Anda untuk menyelesaikan oknum-oknum aparatnya. Jika Anda tidak lakukan, nanti Anda sudah tidak jadi Menko Polhukam, saya tetap akan melanjutkan. Jadi jangan dibilang Anda berjasa, Anda yang nyelesain. Anda tuh baru mulai cuap-cuap itu bulan Juni 2023. Baru Pak Mahfud, Juni 2023. Sedangkan ini sudah gagal bayar dari 2019. Ya, saya tangan ini dari 2020 Pak Mahfud. Saya yang bikin ini viral. Ya, saya ke Uya-Kuya, saya ke Deddy Corbuzier, yang dimana sebelumnya kasus Indosuria ini tidak diperhatikan sama sekali oleh pemerintah. Termasuk Anda juga nggak memperhatikan. Oke? Jadi silakan Anda mau klaim Indosuria sebagai keberhasilan Anda. Tapi kalau Anda klaim minimal beresin dong kasusnya bos. Kasus tengah jalan kalau lu bilang udah beres. Malu lu. Tahu nggak? Malu. Dan saya akan terus berteriak ini sampai nanti pemilihan Pak. Ya, kalau Anda tidak bereskan, saya akan teriak setiap kali.
Ya, saya nggak peduli itu mempengaruhi Anda punya elektabilitas atau tidak. Because I speak the truth. Ya, saya gila, ya mungkin saya gila. Saya gila karena saya mencari keadilan, saya haus akan keadilan. Sedangkan orang seperti Anda, itu saya rasa gila akan kekuasaan. Anda sekarang ini jabatan Menko Polhukam kok. Pengen jadi cawapres, nanti cawapres pengen jadi wakil presiden. Ya toh, nggak ada beres-beresnya Pak. Nanti kalau udah jadi presiden Indonesia, mau jadi presiden dunia. Ya, tapi nggak ada yang beres. Anda cuma teriak-teriak. Hukum nggak benar lah. Lu menterinya kok yang mau bawahi bidang hukum. Ya, malu lah Pak. Malu lah. Ya, makanya nggak heran ya. Gibran pun di depan Anda tidak menunjukkan rasa hormat. Nggak ada yang perlu dihormati dari Anda. Karena Anda selama ini belum ada prestasi, Pak. Anda bilang Jiwasraya, tuh Jiwasraya tuh banyak datang ke kantor gue tuh. Nggak diberesin tuh. Sampai detik ini uang mereka hilang, Pak. Padahal mereka udah dapat putusan pengadilan yang mewajibkan pemerintah untuk bayar. Kemana Anda, Pak? Nggak pernah nyuruh pemerintah untuk bayar. Anda suruh dong harusnya Erick Thohir untuk bayar dong. Di situ. Tidak tuh. Anda peduli nggak sama masyarakat? Tidak, Pak. Itu yang saya lihat. Kalau Anda peduli, Anda luangkan waktu buat mereka. Ya, Wana Arta juga teriak ke Anda. Anda cuekin. Jadi bagaimana Pak Anda mau jadi wakil presiden di mana rakyat membutuhkan Anda tidak bantu? Oke Pak Mahfud, bisa jalankan tugas Anda? Saya harap Anda bisa jalankan tugas Anda Pak. Karena teman-teman sebangsa dan setanah air, sebagai lawyer, kewenangan saya terbatas. Bukan saya nggak mau jalanin ya. Saya sudah melakukan di luar spek yang harus saya lakukan. Bahkan sebagai lawyer, saya sudah menganalisa ini gimana, ini siapa yang terlibat, uangnya, ya bahkan aset-aset yang hilang yang mestinya tugas auditor teman-teman ya. Ini saya sudah berikan. Dan tugas-tugas wartawan semestinya memviralkan. Saya sebagai lawyer track mana untuk memviralkan teman-teman ya. Ini saya lakukan sebagai pembelaan terhadap korban-korban yang memberikan kuasa hukum kepada saya ya sebagai lawyer. Tapi hanya sebatas itu yang bisa saya lakukan. Karena apa? Karena kewenangan untuk menangkap, menyita ini aset yang hilang, ya menyidangkan kasus yang sudah P21 yang udah tahap 2. Itu kewenangan aparat penegak hukum lain, itu kepolisian dan kejaksaan, teman-teman, ya. Dan ini tidak dilakukan oleh mereka. Dan kewenangan untuk menyuruh mereka ada di Menko Polhukam. Teman-teman ngerti ya? Jadi kalau kasus Indosuria ini tidak berjalan, bukan karena Alvin tidak berhasil. Tetapi ada oknum yang dimana oknum itu dibiarkan oleh Menko Polhukam. Sehingga oknum itu bisa menyengsarakan dan merugikan masyarakat, teman-teman. Jadi agar teman-teman tahu ya siapa yang bersalah dalam kasus ini. Apabila kasus ini nggak beres. Ya, kalau Pak Mahfud mau adu data sama saya, mau adu pendapat sama saya, silakan. Tapi kalau Anda nggak berani, ya udah, saya nggak apa-apa. Saya tahu, sama anak kecil aja, sama Gibran aja, lu ditanyain aja kagak berani jawab. Jawabannya pertanyaan receh. Kalau pertanyaan receh, lu jawab dong. Misalnya gue tanyain lu pertanyaan receh, Pak Mahfud, berapa 1 tambah 1? Apa susahnya lu jawab 2? Selesai toh. Nggak usah lu jawab pertanyaan receh, lu jawab dong. Gimana sih? Kan masyarakat mau denger. Kalau pertanyaan receh aja lu nggak bisa jawab, gimana pertanyaan besar, bos? Oke lah, saya nggak mau banyak mengkritik Anda ya dan menyenggol Anda Pak Mahfud. Nanti Anda pikir saya ada dendam sama Anda, yang mana padahal tidak. Dan Anda pun tahu saya tidak ada dendam terhadap Anda. Ya, cuma saya kesel kenapa kok Anda sebagai pejabat yang berwenang tidak ada sedikit pun rasa kasihan, rasa peduli sama masyarakat. Itu yang saya lihat Pak Mahfud ya. Jadi bukan personal Pak Mahfud, ini adalah menyangkut tugas Anda sebagai Menko Polhukam. Yang saya berikan adalah sebuah kritik, masukan, ya, dan input sebagai kuasa hukum para korban Indosuria. Yang mana adalah kewajiban saya sesuai undang-undang dan sesuai amanat undang-undang advokat, ya, untuk menyelesaikan kasus mereka, Pak Mahfud, untuk mendampingi hingga selesai dari hulu ke hilir. Oke,
Terima kasih teman-teman masyarakat Indonesia. Salam cerdas hukum.